Selamat malam pemirsa, isu penundaan pemilu nampaknya masih hangat diperbincangkan ketika sejumlah ketua umum partai politik menggaungkan mendukung penuh penundaan pemilu ternyata ditolak mentah-mentah oleh BEM seluruh Indonesia. Mereka turun ke jalan meminta bahwa wacana penundaan pemilu ini segera dihentikan karena tidak relevan. Ya, tidak hanya mengenai hal itu saja, tapi juga akan ada aksi lanjutan di mana mahasiswa ini turun ke jalan sebagai simbol aspirasi masyarakat terkait dengan keresahan yang terjadi beberapa waktu terakhir mengenai rencana wacana penundaan pemilu. Apakah hal ini juga akan didengar oleh pemerintah? Menjadi bahan pertimbangan juga. Dan bagaimana sebenarnya efektivitas dari hal ini? Kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Kami akan membahas lebih jauh apakah memang betul penundaan pemilu ini bisa diwujudkan, apakah masih ada celah di konstitusi kita, mungkin tidak, atau jangan-jangan ini hanya sebatas wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum PKB, oleh Ketua Umum PAN, yang memang langsung ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo. Ya, langsung saja kalau begitu sudah hadir sejumlah narasumber hebat di meja catatan demokrasi. Ada Bang Faldo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Halo, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, dan juga ada Bang Lukman Edi, politisi PKB. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dan juga di sebelah saya, ini ada Mas Fauzan selaku Presiden Mahasiswa dari Trisakti. Selamat malam, salam mahasiswa. Halo, selamat malam semuanya. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Harus lebih semangat dong kalau mahasiswa dong. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Luar biasa. Indonesia. Kemudian kami juga menghadirkan Ketua BEM Universitas Indonesia, Mas Bayu Satria Utomo. Sehat Bayu? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Henry Satrio, pengamat politik. Sehat, Bang Henry Satrio? Alhamdulillah, sehat, panjang umur, perjuangan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Temennya mana Bang? Satu lagi masih kita tunggu nih, Bang Masinton Pasaribu. Sedang koordinasi. Sedang koordinasi. Kita mau ke teman-teman mahasiswa terlebih dahulu ini. Ada Fauzan, Raisal, dan juga Mas Bayu. Kemarin yang sudah turun ke jalan menyuarakan, sejauh ini bagaimana perkembangannya mengenai penundaan pemilu terlebih dahulu? Oke, mungkin yang pertama yang ingin coba saya klarifikasi, jadi kemarin ada dua agenda. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ada aksi massa juga ada konferensi pers. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Gitu. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Gitu. Jadi kita tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah, selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung gerakan ini atas dasar bahwa kita akan patuh betul terhadap konstitusi. Lalu yang kedua misalnya, kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini, kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Kita tahu bahwa power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah, tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah, inilah yang akan dan harus kita hindari. Gitu. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana di situ ada dua keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah
orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Saya dapat mengatakan hal tersebut kenapa? Karena saat penundaan pemilu ini dilaksanakan tentu akan menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya. Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Mereka membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk menguntungkan oligarki. Lalu yang kedua misalnya tentang undang-undang minerba. Ini kita bisa lihat kepentingan siapa di dalamnya. Nah ini dia makanya karena pemerintah sekarang sudah dikuasai oleh oligarki, maka tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai masyarakat sipil, kemudian membentuk satu politik alternatif. Kalau kita mengacu pada satu penelitian tentang oligarki, cara untuk melawan oligarki adalah dengan membuat politik alternatif. Jadi kita di sini mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil hadir untuk memberikan politik alternatif kepada pemerintahan yang sekarang sudah sangat jauh dari konstitusi, juga tidak adanya politik alternatif di DPR maupun di pemerintahan. Langsung ditanggapi Valdo Maldini boleh? Pemerintah sudah dikuasai oligarki tadi secara tegas dari BEM UI mengatakan seperti itu. Terima kasih, respect, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pertama sih dari kita tentu menghargai ya aspirasi dan langkah-langkah yang disampaikan, pendapat dari kawan-kawan mahasiswa. Ya semua di sini mudah-mudahan samalah spiritnya gitu, karena ini usulan yang sama juga seperti apa yang disampaikan oleh ketua umum partai politik sebenarnya. Ya kalau ngusul-ngusulin kan ada yang ngusulnya diperpanjang, ada yang ngusulnya jangan diperpanjang gitu. Dan ini kan ya semua orang di alam demokrasi kayak Indonesia kami kira ya ini nggak apa-apa. Kalau ada wacana yang muncul di ruang publik, ya dalam derajat tertentu memang mesti ada narasi penyeimbang. Dan kita respect sama mahasiswa. Ya narasi mahasiswa kan menyeimbangkan narasi publik yang sudah muncul duluan. Sehingga ya kita salut, kita respect, kita masih bisa percaya bahwa mahasiswa masih bergerak. Even dalam pandemi ya. Ya mudah-mudahan tetap jaga protokol kesehatan. Nah kalau pemerintah, ini pemerintah ya. Kami kira kita berusaha tidak mencampur adukan nih statement pemerintah. Ya, memang ada koalisi pemerintah, ya kan? Ada partai politik di situ. Nah, dalam kalau kita percaya demokrasi yang seperti dibilang Mas Bayu tadi, ya partai politik itu instrumen yang cukup penting dalam demokrasi kita. Nah, partai politik ada yang ngomong nih, ya kan? Ada beberapa dan ada juga yang ngomong tidak setuju gitu loh. Ya ini wacana-wacana yang ya terakhir Demokrat kami dengar juga bicara Pak Ketua Umum AHY yang biasanya kita lihat di Instagram gitu kan, akhirnya ngomong gitu. Nah jadinya ya kita senang gitu loh, oh ya ternyata wacana di ruang publik itu muncul. Jadi kita di pemerintah itu sikapnya sudah jelas, Pak Presiden udah ngasih statement clear, taat dan patuh kepada konstitusi. Kalau kita percaya sama tata negara kita, ya percaya sama ketatanegaraan kita nih ya itu sumpahnya Presiden. Sejak dilantik, disumpah, sumpahnya Bapak Presiden begitu, berjalan di jalur konstitusi. Kalau kita percaya sama sistem negara. Nah, tentunya terkait tadi apa data ya juga disampaikan oleh Mas Bayu dan juga tadi disampaikan di awal. Ya untuk Bapak Menko, Bapak Menko tentu punya pertimbangan sendiri menyampaikan pernyataan tersebut di depan publik. Ya, itu satu hal. Nah, kita buka aja sebenarnya, ditantang aja untuk buka data. Dan ini kami kira akan menjadi perdebatan yang bagus, konstruktif dalam derajat tertentu. Nah sehingga kami harap, tapi gini, kami harap untuk Pak Menko, Pak Luhut ini jangan karena ketidaksenangan personal. Jangan karena nggak suka sama Pak Luhut, apa-apa Pak Luhut ini salah gitu. Negara ini nggak ada punya tempat untuk ngurusin orang punya sakit hati. Kan transparansi nah gitu loh, jadi kita nggak punya waktu untuk ngurusin orang yang kesel sama Pak Luhut gitu loh. Dan kita nggak punya waktu untuk itu. Tapi sekali lagi kita menghargai kawan-kawan mahasiswa, mudah-mudahan konsisten, tetap jaga protokol kesehatan tentunya, karena kita lagi landai. Dan ya sikap kami. Mas Fauzan, ini berdasar nggak atau cuma ada pemerintah unsur sikapnya sudah personal jelas, sakit hati tadi? Pemerintah sikapnya sudah jelas. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bahwasanya ya kita mengetahui ini adalah eranya demokrasi, jadi orang memang bebas untuk menyampaikan pandangan ataupun pendapatnya. Tapi bukan berarti narasi yang dibangun adalah narasi yang justru menciderai konstitusi itu sendiri, begitu kan? Jadi
isu atau wacana penundaan pemilu itu jelas mencederai yang namanya konstitusi. Konstitusi kita kan menjelaskan bahwasanya masa jabatan presiden hanya dibatasi sebanyak 2 kali. Dan 1 periodenya itu hanya terbatas akan 5 tahun. Berarti narasi kalau misalkan adanya penundaan pemilu, itu kan inkonstitusional, itu kan melebihi dari 5 tahun. Ya kita mengetahui ini muncul dari partai politik, narasi ini muncul dari partai politik, narasi ini juga muncul dari Menko begitu kan. Tapi kita juga mengetahui Menko itu adalah alat dari negara, alat dari Presiden Jokowi itu sendiri begitu kan. Mana mungkin Presiden Jokowi bisa berbeda pandangannya dengan Menko-nya sendiri begitu. Tapi kan jangan sampai kemudian ini bergulir hanya karena ketidaksukaan terhadap personal seorang Pak Luhut. Ya bukan tentang ketidaksukaan, ya jelas bahwasanya Pak Luhut menjelaskan bahwasanya membawa narasi tentang penundaan pemilu gitu kan, dan membuka data, katanya ada data 110 juta begitu kan, tapi tidak ada terbukti begitu. Sehingga kami mahasiswa ingin membuktikan juga, ada datanya mahasiswa, kami turun ke jalan, kami melakukan pernyataan sikap bahwasanya kami menolak yang namanya penundaan pemilu Mas Fauzan, jadi dari kacamata mahasiswa, Presiden tahu akan wacana yang digulirkan ke publik ini sudah tahu sejak awal? Iya pasti Presiden tahu kan. Presiden tahu karena ada statement dari Presiden yang menyatakan Agak bahaya dia sih, personal assault sih. I mean like kayak gini ya. Bagian. Yang kita itu nggak ngomong loh. Kita kan cuma dengar dan kita nampung. Ya, we say nothing. Tapi yang kita butuhkan, Bang Faldo, kita sampaikan setelah ada pernyataan-pernyataan, ya sudah. Kan pernyataan-pernyataan, jadi kami kira mungkin kita baiknya fokus aja gitu ya. Kita bukan trigger, oh iya ini bagian koalisi pemerintah. Nah koalisi ini kan bukan manut-manut gitu loh. Ya kan, jadi koalisi ada justru bekerja kita tantang bersama, Pak Jokowi ada berani tidak mereshuffle menteri-menteri yang partai politiknya mengomong tentang penundaan pemilu. Karena kan partai politik ini Berseberangan ini, Bang Faldo. yang mengatakan adanya isu penundaan Statementnya pemilu. berseberangan. Iya, Soalnya gini, Bang Faldo. jadi gini, kalau seandainya soal dikit Bang Hendi, Oh, boleh, sebelum boleh. saya pasti yakin Abang punya beat ya. Nah jadi kalau seandainya kalau seandainya concern sama data, yaudah kita fokus aja di data. Sama-sama buka. Tadi mahasiswa bilang punya klaim, di jalan sekian gitu kan. Ya sudah buka aja. Saya kira ini lebih menarik. Oke, Kira-kira Kita akan buktikan Bang Faldo, Dan kita akan turun ke reshuffle, jalan. sekali lagi, reshuffle, tadi disampaikan reshuffle. Reshuffle itu hak presiden, diatur konstitusi. Sesuai dengan tantangan yang dirasakan penting untuk diambil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Ya untuk itu kita tunggu nanti. ya. Gini, Bang Bang Henry Faldo Satrio, setuju tidak boleh penundaan ditahan pemilu? terlebih Bang dahulu Faldo Bang. setuju tidak penundaan pemilu? Gitu loh. Bang Kita Faldo? bernegara nih malam ini nih. Terhadap Bang Faldo, setuju tidak penundaan pemilu? Kenapa? Bang Faldo setuju penundaan pemilu? Taat dan patuh kepada konstitusi. Apa Artinya? upaya? Berarti tidak setuju. Apa Taat upaya dan yang patuh kepada sudah Bang Faldo konstitusi. lakukan Ini kan saya sebagai sampaikan terus ke representatif publik. anak muda yang ada di pemerintahan hari ini? Kita begitu? sampaikan terus ke publik bahwa ini bukan dari presiden, nggak percaya. Terus ada tuduhan ini saya bilang lagi, enggak percaya juga. Percaya sama gosip politik. Sesaat lagi kita libatkan dari PDI Perjuangan, ada Bang Masinton Pasaribu bisa bergabung bersama kami. Bang Masinton Menempati tempat Pasaribu. duduk Bang Masinton Pasaribu, Ada yang tadi politisi PDI mengatakan Perjuangan. presiden sudah tahu soal penundaan pemilu. Bang Masinton, sesaat lagi ya, Maria Sesaat ya. lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.